kalau tiba-tiba ada partai biru yang ikut menambah rempah ke isu ini, wajar kalau publik bertanya-tanya, ini murni komentar atau bagian dari skenario yang lebih panjang. Dapatkan Fufafi milikmu guys, sudah tersedia di e-commerce. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Guys, soal isu ijazah Pak Jokowi ini sudah hampir setahun ya, tapi nggak kelar-kelar juga dan tiba-tiba naik lagi ke permukaan, dan kali ini bukan dari kubu pengusung isu, tapi justru dari Partai Biru. Jadi salah satu anggota DPR Partai Biru nyeletuk soal betapa sederhananya menyelesaikan polemik ijazah ini kalau dilakukan seperti kasus Arsul Sani yang langsung ditunjukkan aja ijazahnya, kata dia. Nah loh, Partai Biru ini mau kemana nih arah sindirannya ya? Kalau mau ditarik ke konteks yang lebih luas, wajar kalau publik mulai bertanya apakah sindiran Partai Biru ini sekedar komentar iseng atau memang ada motif di baliknya. Jadi banyak yang menerka-nerka kira-kira apa motifnya guys. Apalagi ketika isu ijazah ini kan dari awal sudah dipakai Roy CS ya untuk sebagai senjata gitu loh. Tapi ketika Partai Biru ini ikut menyentil, orang-orang langsung menghubungkannya. Jangan-jangan ini amunisi tambahan buat Roy CS bergerak nih guys. Seperti itu kata Bung Andi Azwan ya guys. Dan pertanyaannya kemudian melebar kemana-mana nih. Apakah Pak Prabowo tahu soal dinamika ini? Karena sebagian publik juga membaca langkah Gibran yang tampil percaya diri di G20 kemarin itu sebagai tamparan elegan untuk mereka yang terus mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan seperti isu ijazah ini. Dan ketika Partai Biru tiba-tiba ikut nyolek isu yang sudah masuk ke ranah hukum ini, wajar juga kalau publik juga makin penasaran nih. Ini sekedar sindiran atau memang ada peta yang lebih panjang di baliknya guys? Karena isu yang seharusnya diselesaikan lewat proses hukum kok masih ada aja yang terus mengangkat-ngangkatnya. Pertanyaannya, kalau ujungnya di pengadilan, kenapa Partai Biru memilih melempar sindiran sekarang? Dan berikut ini kita akan dengarkan komentar atau dugaan dari beberapa tokoh politik termasuk netizen ya mengenai motif dari Partai Biru ini guys. Kita lihat videonya, ini dia. Ternyata dalam dibalik isu ijazah palsu Pak Jokowi adalah Demokrat. Prabowo utus Gibran ke G20 ternyata untuk nampar satu persatu wajahnya Demokrat. Setelah sebelumnya AHY yang dipercayain, tapi untuk tingkatan ini yang lebih tinggi ini Gibran dipercayain. Sekali lagi untuk menampar wajah-wajah Demokrat yang bermain di isu ijazah palsu. Terbukti sekarang Demokrat itu bermain api di ijazah palsu. Kenapa ya? Kenapa kok tiba-tiba ya? Bang Boy aja tahu ketika Gibran diutus ke G20 aja kaget. Soalnya hari itu diinformasi, hari itu juga Gibran berangkat. Kok mendadak ya? Apakah Prabowo sudah tahu dalang utamanya yang buat kerusuhan di negeri ini mengenai isu ijazah adalah Demokrat? Sudah tahukah Prabowo? Apalagi keterangan dari Beni. Beni itu adalah jawaban bahwasannya memang Demokrat terlibat. Oke, jadi seperti itu dugaan dari netizen guys, dan kalian bisa nilai sendiri apakah betul kira-kira dugaan dari netizen tadi. Coba silahkan tulis di komentar guys. Dan berikut ini ada dari Bang Andi Azwan yang juga menerka-nerka apa sih motif dari Partai Biru ini yang menyentil-nyentil soal ijazah palsu Pak Jokowi. Kita lihat videonya, ini dia. Roy itu bicara nanti ada tambahan amunisi baru, pengacara atau advokat yang membackup mereka, yaitu Denny Indrayana. Saya langsung bertanya kan, belum bertanya tuh. Kemudian dengan ungkapan Pak Amir Samsudin, mantan Kumham. Lah, ini semua ini adalah Demokrat, ya kan? Ada Subhan Palal juga di situ, ada Ruslan Buton kan di grup itu. Ini, waduh, ini makin lama makin kesini nih makin terkuak. Ditambah yang belakangan bang, Beni Kaharman. Oh, Beni Kaburhan. Partai Demokrat dari Komisi 3 Saudara Beni Kaharman yang cukup viral, yang mengenai tanggapan ataupun guyonan beliau mengenai ijazah palsu dari Pak Arsul Sani yang kemudian menyinggung ijazah palsu yang kita ketahui, yaitu menyinggung dengan ijazah palsu dituduhkan kepada Pak Jokowi
menimbulkan suatu pertanyaan karena selama ini kita melihat bahwasanya banyak oknum-oknum dari Partai Demokrat yang melakukan suatu pernyataan-pernyataan itu yang mengenai ijazah palsu. Jadi kalau kita melihat itu, timbul suatu pertanyaan-pertanyaan publik, apakah Roy Suryo selama ini dibantu oleh oknum-oknum dari Partai Demokrat tersebut? Hanya dugaan itu menjadi sesuatu pembicaraan. Karena kita melihatnya ini kelihatan beberapa tokoh-tokoh baru muncul dan semuanya rata-rata itu adalah oknum-oknum dari Partai Demokrat tersebut. Sehingga kita mengkaji dan menarik benang merah apa yang pernah dikatakan Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu mengenai ada sosok orang besar di balik permasalahan ini. Tapi perlu kita juga mendapatkan suatu informasi yang jelas juga seharusnya, ya. Apakah memang oknum-oknum tersebut melakukan secara pribadi masing-masing ataukah memang ada instruksi dari partai? Tapi kita yakin bahwasannya apa yang dilakukan itu bukan instruksi dari partai. Mungkin itu adalah oknum-oknum tersebut. Oke guys, jadi dugaannya seperti itu ya guys. Dan dugaan itu pun juga berdasarkan dari kenyataan yang sudah ada, di mana memang banyak dari oknum-oknum Partai Biru yang ngomongin soal ijazah atau tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi ini. Kemudian dia kan bertanya ya Bang Andi ini ya, apakah ini memang dilakukan atas pribadi atau memang instruksi dari partai? Nah ini pertanyaannya guys, dan coba kalian terka-terka kira-kira gimana tuh guys ya. Komen di kolom komentar guys. Dan berikut ini kita akan dengarkan kembali komentar terakhir dari netizen yang juga mengomentari hal yang sama. Kira-kira seperti apa? Kita lihat videonya. Ini dia. Pak Beni Kaharman, anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Nggak usah jauh-jauh mencari contoh orang yang memakai ijazah palsu, Pak Beni. Ada kader Anda, ada kader Partai Demokrat yang pernah duduk sebagai anggota DPR dari Demokrat, Haji Nurul Komar. Ya, Haji Nurul Komar. Haji Nurul Komar itu masih kader Demokrat tidak? Karena Komar pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Jelas-jelas dia sah dan terbukti secara hukum. Lalu menjalani hukuman 2 tahun di penjara di Lapas Brebes karena menggunakan surat keterangan lulus palsu dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Nggak usah jauh-jauh Anda mencari contoh ada guru-guru yang memakai ijazah palsu. Pak Beni Kaharman menyangkut soal ijazah dan memuji tindakan Pak Asrul Sani. Saat ini Pak Asrul Sani itu duduk sebagai pejabat publik yang bukan receh. Salah satu hakim panel di Mahkamah Konstitusi. Betul tidak Pak Beni Kaharman? Jadi memang berkewajiban menunjukkan. Ya, kenapa mau menunjukkan ijazahnya Pak Asrul Sani? Saya juga bertanya kok ada yang menuduh tiba-tiba mau menunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan, apa jaminannya itu ijazahnya asli? Pak Beni Kaharman, coba Anda jelaskan. Ya, meskipun Pak Asrul Sani menunjukkan ijazahnya, semua ijazahnya, apa yang membuat kami rakyat Indonesia harus berkeyakinan, harus mempercayai ijazah yang ditunjukkan Pak Asrul Sani itu betul asli? Juga guys. Bagaimana kekuatan hukum dari proses Pak Asrul Sani yang duduk sebagai salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi itu ketika ada yang menuduh ijazahnya palsu lalu beliau menunjukkan, apakah selesai? Lalu kemudian bagaimana kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin saya harus percaya ijazah yang ditunjukkan oleh Pak Asrul Sani itu asli? Ya, sudah ada keputusan pengadilan belum yang mengatakan ijazah Pak Asrul Sani itu asli? Bagaimana Pak Beni Kaharman kalau saya terus membuat narasi sebagaimana kader kesayangan Anda, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo, terus membuat narasi, padahal pihak Universitas Gadjah Mada sudah memberikan klarifikasi dan banyak kader-kader Anda yang membuat statement ya nyenggol-nyenggol soal ijazah. Pak Beni Kaharman, bagaimana kalau kemudian saya mengatakan aslikah ijazah Pak Susilo Bambang Yudhoyono dari SMA Negeri 1 Pacitan yang dipakai untuk mendaftarkan diri di AKME? Ya, atau aslikah ijazah SMP Pak Agus Harimurti Yudhoyono dari SMP Negeri 20 Jakarta Timur yang dipakai untuk mendaftarkan diri di Sekolah Taruna Nusantara? Lalu ketika sudah ditunjukkan ijazahnya misalnya, bagaimana mungkin saya harus mempercayai bahwa ijazah itu asli? Benar dikeluarkan oleh SMP Negeri 20 Jakarta Timur atau dari SMA Negeri 1 Pacitan ijazah SMA-nya Pak SBY.
Kalaupun sudah ditunjukkan, apakah masalahnya akan selesai? Saya bertanya-tanya, asli apa tidak ijazahnya? Harus dibawa ke pengadilan. Bagaimana kalau saya mengatakan seperti itu? Akan berkepanjangan ini. Oke guys, jadi seperti itu ya guys. Kalian bisa nilai sendiri di mana ibu ini tuh membalikan pernyataannya ke bapak kader Partai Biru tadi gitu ya, yang menyatakan soal katanya temen dia itu sempat dituduh ijazahnya palsu kemudian ditunjukkan. Harusnya kan seperti itu. Padahal itu kan belum tentu membuat masyarakat itu percaya karena nggak ada bukti otentiknya dan nggak sesuai dengan prosedur pengadilan gitu loh. Jadi kalau cuma ditunjukkan aja itu nggak membuktikan apa-apa justru guys. Sedangkan yang ditempuh Pak Jokowi sekarang itu yang memang sesuai prosedur seperti itu guys. Jadi ribut-ribut soal siapa yang menyindir siapa, siapa yang mengorkestrasi apa, semuanya cuma jadi gema ruang politik yang memang sudah bising dari awal ya. Yang menentukan tetaplah proses hukum yang sedang berjalan saat ini guys. Jadi kalau tiba-tiba ada Partai Biru yang ikut menambah rempah ke isu ini, wajar kalau publik bertanya-tanya, ini murni komentar atau bagian dari skenario yang lebih panjang seperti yang dicurigai oleh netizen dan Bapak Andi Azwan tadi guys. Yang jelas, selama para elit masih saling lempar kode dan balas sindiran, publik akan terus mengawasi. Cuman balik lagi ke pertanyaan yang tadi guys. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, kenapa masih ada yang sibuk menggoreng isu ini? Nah menurut kalian gimana tuh guys? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!